eh, soal pertama, yang pertama itu latar belakang perlawanan rakyat Minahasa atau itu Perang Tondano II terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1808 sampai 1809 adalah itu ada opsinya ada lima kan, ini A sampai D ya. Pertama ada menolak adanya Romusa, B itu menolak kerja paksa, C itu menolak monopoli perdagangan, D menolak penyediaan setara, E menolak penyediaan logistik. Ini kira-kira ada yang mau jawab nggak? Kalau mau jawab nih keren, pasti langsung masuk PTN. Kira ada yang mau jawab nggak? Ya, kita ini aja ya, bareng-bareng ya. Jadi, untuk Perang Tondano 2 itu, ini ada materi. Jadi, ada soal, nanti saya kasih materinya terkait soal-soal, terkait pembahasan soal itu. Jadi, setelah pembahasan, kita membahas materi. Jadi, Perang Tondano itu ada Perang Tondano 1 dan 2. Karena konteksnya soal di sini ada dua. Itu ada perang kedua ini terjadi pada 1808 sampai 1809 dengan latar belakang Belanda yang sudah menjalin kerjasama dengan rakyat Minahasa meminta bantuan untuk menghadapi Inggris. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa pemerintahan kolonial Belanda itu bersaing dengan Inggris. Kalau Belanda kan ada VOC, Inggris ada EIC untuk wilayah dunia bagian timur. Itu ada EIC. Nah, eh, makanya pada perang Tondano II ini awalnya itu terjadi ya dengan latar belakang Belanda yang sudah menjalin kerjasama dengan rakyat Minahasa itu meminta bantuan di pemerintahan Belanda meminta bantuan ke rakyat Minahasa untuk menghadapi Inggris. Pada Mei 1808, Karel Christoph Prediger Junior, yaitu seorang residen Manado, yaitu mengumpulkan pemimpin walak atau pemimpin adat lah kalau bahasanya sekarang di daerah setingkat distrik. Jadi perlu teman-teman ketahui pada masa Belanda itu belum ada itu istilah yang kayak sekarang misal kecamatan gitu. Itu kalau di zaman kolonial Belanda sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Makanya di sini pengertiannya itu soal distrik. Jadi pengertiannya seperti itu. Nah, jadi Christoph Prediger Junior itu presiden Manado tadi itu mengumpulkan pemimpin adat tadi untuk mengerahkan 2.000 pemuda Minahasa untuk dikirim ke Jawa. Nah, namun para pemimpin adat itu tadi tidak mengindahkan pemerintahan residen tadi. Walaupun prediger atau residen tadi itu membujuknya dengan persuasif, namun pada akhirnya uh, terjadi ketidak ketidaksetujuan gitu di antara kedua belah pihak. Akhirnya pertempuran tidak bisa terhindarkan. Jadi akhirnya terjadilah pertempuran pada pertempuran tahun 2002 itu terjadi pada 23 Oktober sampai 5 Agustus maaf 23 Oktober 1808 sampai 5 Agustus sam- 5 Agustus 1809. Tokoh yang terkenal dalam Perang Tondano II adalah Hukum Lonto. Ya. Ini perang perang berakhir ya. Jadi setelah mereka berperang dari 23 Oktober 1808 sampai 5 Agustus 1809 itu berakhir karena Inggris berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada 1810. Jadi jika kita melihat soal di atas, nah ini berarti eh, jawabannya adalah D karena menolak penyediaan tentara. Harus dibedakan penyediaan tentara dengan di sini kan ada yang penyediaan logistik. Logistik itu kalau berperang itu berupa makanan. Misalkan sekarang itu adalah senapan, itu logistik. Kalau tentara itu murni personel aja, murni kebersihan. Jadi makanya eh, pada perang ini itu jawabannya adalah D. Kalau Romusa itu nggak mungkin. Romusa itu eh,
istilah Romusa itu ada ketika masa pendudukan Jepang. Itu udah pasti salah lah itu. Kan. Menolak kerja paksa, kalau sesuai tadi juga enggak, menolak monopoli kerja. Jadi jawaban yang tepat ada. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dari nomor pertama ini. Kira-kira ada nggak? Kalau ada. Nah, oke, ini berarti tidak ada yang ditanyakan ya. Ini berarti udah jelas untuk soal pertama.